kolonial, postkolonial. Diksi yang terlihat cukup menarik karena mungkin ada kolonial ya. Apalagi di mata orang progresif. Wah, dengan kata kolonial rasanya ingin sekali menerkam gitu. Tapi terlepas dari hal tersebut, kata salah seorang kerabat dosen filsafat teman diskusi membaca pikiran-pikiran kolonial, postkolonial sampai dekolonisasi sangatlah penting dan tepat, teman-teman. Apalagi ada memori sejarah di ingatan negara ini soal penjajahan. Rakyat-rakyatnya rasanya wajib membaca narasi dari teori-teori tersebut. Sangat-sangat relate katanya. Begitulah kira-kira gitu. Lantas, apa hubungannya sama pendidikan? Mari kita bahas. Sebelum lebih jauh membahas kaitan postkolonial dalam pendidikan, kita perlu tahu terlebih dahulu dasar dari apa itu kolonialitas. Kalau mengacu pada literatur umum saja, mungkin kolonial dapat kita artikan suatu ruang dan waktu perihal penjajahan saat bangsa Barat berlomba-lomba menginvasi bangsa Timur. Mulanya atas nama kerjasama, dagang, mulanya begitu. Lambat laun ada upaya yang lebih dari itu, yakni mengarah pada pengkerdilan budaya sampai penjajahan. Pengkerdilan budaya dalam hal ini masuk dalam ranah narasi dan kebahasaan, seperti upaya membentuk persepsi adanya inferioritas, superioritas, hierarki, dan kelas-kelas. Jadi ada semacam hierarki pemaknaan yang dinegosiasikan, yang dipropagandakan. Kalau hitam lebih jelek dari putih, kan begitu. Sendal lebih terlihat miskin ketimbang sepatu, kan gitu. Sama seperti gaun lebih indah, lebih elok daripada kebaya, kan gitu. Panah tidak efektif ketimbang senapan. Narasi-narasi semacam itulah yang menjadi propaganda orang-orang Barat terhadap dunia Timur. Perempuan yang cantik itu yang kulitnya bersih, putih, rambut pirang dan tinggi. Kulit kita sawo matang, ikal, pendek itu dianggap produk gagal gitu. Banyak sekali kalau mau dibedah dan diturunkan. Tapi garis besarnya yang bisa kita tangkap dari persoalan itu ada hierarki kebudayaan yang mengatakan Timur secara keseluruhan lebih rendah dari Barat. Ini buktinya, bla 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 bla. Dominasi dan diskriminasi dalam hal ini bekerja. Ada pihak yang superior dan pihak yang inferior. Sehingga pihak inferior akan merasa dirinya lebih rendah, tertinggal, terbelakang, terluar, terjauh, tertindas. Sebelum akhirnya menghamba atau terjajah pada pihak yang superior. Itulah kolonialisme. Kalau kita lihat lebih jauh sebenarnya, kolonialisme itu bukan sebatas ruang dan waktu atau periodisasi sejarah tertentu dalam hal menjajah dan terjajah. Tapi kalau kita perhatikan dalam kapitalisme lanjut, kolonialisme itu menjelma menjadi karakter. Ada dominasi di situ, ada kelas-kelas, ada strata-strata yang diciptakan, ada hierarki-hierarki. Itulah mengapa penting untuk terus membongkar itu. Di sanalah teori-teori kritis bermain. Untuk membongkar atau meruntuhkan dominasi yang penuh hierarki identitas tersebut, menarik untuk membaca pikiran Edward W. Said soal apa itu orientalisme. Menurutnya, pemaknaan yang penuh hierarki itu adalah propaganda Barat saja sebagai alibi dan modus. Barat memaksakan pikirannya untuk menilai Timur, melihat Timur dengan perspektifnya Barat gitu. Perspektifnya Barat, menjudge Timur itu pakai perspektif Barat. Kan konyol. Gampangnya, semua itu kayak semacam akal-akalan otak penjajah saja. Agar value salah satu identitas terlihat lebih berharga dan bernilai. Dengan mengkerdilkan identitas lainnya. Sebelum akhirnya menjual narasi tersebut.
Ayo berubah-berubah, ambillah yang lebih baik, ini loh yang lebih baik, ini yang rendah. Narasi-narasi seperti itu yang dijual. Coraknya kapitalistik, imperialistik. Lebih lanjut, menarik juga untuk membaca Homi Kababa. Dia menawarkan pikiran yang disebut hibriditas. Artinya bahwa semua kebudayaan pada dasarnya saling terkait dan tidak lebih dari lainnya. Barat seperti hari ini juga ada campur tangan Timur pada suatu masa persilangan peradaban di masa lalu. Jadi nggak ada budaya yang lebih tinggi dari budaya lainnya. Semua sama. Semuanya itu permodelannya hybrid. Bahkan dengan berani dan tegas, Baba mengatakan, jangan-jangan Anda putih hanya karena ada yang hitam. Berarti secara tidak langsung Anda membutuhkan kehadiran hitam. Atau lebih telak, Anda menjajah hanya karena Anda butuh kami saja pihak yang terjajah ini. Berarti Anda ini yang menjajah jangan-jangan butuh saya ini. Kalau kami yang terjajah ini semua Anda bunuh, gak ada yang dijajah. Lantas siapa yang akan jadi juru pekerja angkut bahan jajahan Anda? Anda berarti secara tidak langsung lemah kan? Masih bergantung pada saya kan? Gitu. Itulah pikiran pemberontakan atau pikiran yang berusaha membongkar doktrin-doktrin kolonial. Menarik untuk membaca Homi Kababa. Nanti dilanjutkan ada mimikri, ada ruang ketiga. Dan pemikiran-pemikiran lainnya, silakan literaturkan. Kurang lebih begitulah narasi pikiran dari Baba atau kolonialitas kita menyebutnya. Dari kedua pikiran tersebut, Said dan Baba masuklah kategori postkolonial. Mereka membongkar upaya dominasi hierarki kelas-kelas itu. Yang nggak jelas asal-usulnya itu dari mana. Sakarpe dewe katanya begitu. Itu sebabnya harus dibongkar terus, jangan sampai didoktrin. Jadi perlu untuk melihat postkolonial itu suatu metode membaca hierarki kebudayaan lewat bahasa. Sehingga dengan memanfaatkannya diharapkan dapat menciptakan keegaliteran dan emansipasi serta keberanian untuk hadir dan eksis, tidak terdominasi, sehingga memungkinkan untuk menjadi identitas yang merdeka. Kita tidak terdiskriminasi secara identitas. Kita benar-benar merdeka gitu dengan eksistensi kita sendiri. Kembali pada awal tulisan ini, apa hubungan semua itu dengan pendidikan? Pendidikan dalam konteks ini dapat dikatakan karakter kolonial itu sendiri. Di dalam pendidikan, terutama ruang lingkup sekolah dan kelas-kelasnya, hierarki identitas dan kebudayaan diproduksi. Seperti guru paling tahu pengetahuan, guru membeli nilai atau value pada moral-moral tertentu, menjadi penjaga gawang etika, dan juga seperti pemegang kunci masa depan siswa. Gampangnya, guru menjadi superior seperti Barat, dan siswa kalangan yang selalu terdominasi. Siswa berada pada sosok yang terdominasi, terdiskriminasi secara identitas dan kedudukan. Semua itu kan karakter yang mirip dengan kolonialitas tadi yang kita bahas. Memberi nilai lebih dengan cara merendahkan nilai lainnya. Padahal kalau dikritik pakai perspektif Baba tadi, hibriditas, hubungan guru dan murid adalah hibriditas itu sendiri. Guru bagaimanapun membutuhkan murid seminimal-minimalnya untuk pekerjaan dan biaya hidup bulanan keluarganya. Sedangkan murid adalah pihak yang membayar guru beserta kepala sekolah, bahkan sampai yayasan. Bahan bakar finansial dari suatu sekolah ya kan SPP-nya si murid. Itulah mengapa pada akhirnya kita perlu untuk terus membaca pikiran-pikiran kolonial dan postkolonial ini. Kalau kita merasa terjajah secara identitas, budaya, kultur, kita perlu untuk menggunakan metode-metode membaca postkolonial. Biar kita itu benar-benar mempunyai kesadaran untuk merdeka, untuk eksis. Kolonial dan postkolonial itu harus kita pahami sebagai instrumen membangun kesadaran kemerdekaan diri dan identitas. Begitulah seharusnya pendidikan bekerja. Jangan sampai pendidikan yang diharapkan menghasilkan manusia merdeka, ternyata dimulai dari hierarki penjajahan identitas, doktrin pengetahuan, dan dogma-dogma sosial.
Manusia merdeka, murid merdeka, atau kurikulum merdeka adalah mereka yang bangga dengan identitasnya. Sebelum akhirnya mengeksiskan diri tanpa melihat dan memandang rendah identitas lainnya. Emansipasi atau keegaliteran benar-benar terbentuk, disepakati. Kita merdeka tapi tanpa merendahkan identitas lain. Jadi berdiri dengan kaki kita sendiri, udah nggak melihat kanan kiri. Sudahkah pendidikan bebas dari karakter kolonial? Itu yang harus kalian jawab sebagai guru, pelaku pendidikan, menteri pendidikan, ataupun masyarakat. Saran saya, mulailah membaca postkolonial. Itu pintu masuk berpikir kritis dan merdeka. Selamat meliteraturan, sampai bertemu di kajian berikutnya.